Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama kita haturkan dan puja-puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan lebih-lebih lagi keimanan serta takwa pada diri kita masing-masing. Oke? Jadi kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak absen ya. Amira Asri Ainun, Amira Fatimah Zahra, Atta Hanafiah Praja, Barik Fadil Muhammad, Kiara Putri Syafa Kabila, Dina Fitriana, Elvina Zahra, Fadlan Hisbuddin, Fahri Putra Pratama, Ihsan Abdul Hakim, Ilham Febrianto, ini siapa ya? Inas Azali Istiqomah, Keisha Aulia Pratiwi, Vera Alzadi Takwa, sakit ya. Lutfi Muhammad Syarifuddin, Elinda Khairunisa Putri, Mirandul Fauzan, oh ya izin ya. Muhammad Gibran Awatif, Nasril, oh gak ada. Chandra, Egi, Ikram, oh ya WC, Zidan, Nabila Raisa, Najla Naziha, Rashid Siddiq Bifo, Revan Askariski, Revaro Ataya Hibatullah, Sabita Dahayu Seruni, Syera Khairun Nisa, Viola Adrinas Aprilia, Vivi Putri Tustiani. Apa ya? Oke. Baik. Jadi Bapak udah absennya ya. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai. Ya masuk aja mas. Gak apa-apa. Masuk aja gak apa-apa. Ya. Mukjizat. Nah. Oke, mukjizat ya. Mukjizat. Nah, kemudian ada kata lagi Al-Quran. Nah, jadi kita akan membahas tentang mukjizat Al-Quran. Nah, apa itu mukjizat? Nah, mukjizat adalah dari bahasa Arab ajaza, ya. Apa itu ajaza? Ajaza adalah kelemahan. Nah, kemudian kelemahan yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang yang lemah diberikan kekuatan untuk menghadapi suatu masalah ataupun menghadapi suatu situasi tertentu. Nah, kemudian kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Nah, Al-Quran disebut mukjizat karena yang pertama, Allah memerintah Nabi Muhammad menerima wahyu. Nah, wahyunya datang dari mana? Ya, yang dibawa oleh perantara siapa? Malaikat Jibril ya. Itu datang dari malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril di sini apa ya? Mengajarkan Nabi Muhammad itu bagaimana cara membaca. Membaca apa? Al-Quran, ya, Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, kemudian datanglah surah paling pertama datang, yaitu
Ada yang tahu? Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke. Nah, setelah Al-Alaq turun itu, nah, di ayat pertama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca, Iqra, bacalah. Nah, kemudian untuk apa dibaca? Nah, kemudian ayat kedua mengatakan, sebutlah nama Tuhanmu. Nah, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk mengingat nama Allah? Bagaimana Nabi Muhammad itu diajarkan membaca dan menulis? Nah, untuk apa istilah gaulnya itu, for your information, ya, FYI ya, FYI. Al-Quran itu turun di Arab Saudi. Salah satu alasannya itu kenapa? Karena orang Arab itu ingatannya kuat, ya, ingatannya kuat. Nah, jadi kalau kita membicarakan tentang mukjizat Al-Quran, ya, jadi teman-teman coba satu orang aja untuk mukjizat Al-Quran itu kayak bagaimana, ya, kayak gambarnya. Ada yang tahu? Mukjizat Al-Quran, mukjizat Al-Quran adalah peristiwa yang tujuannya untuk melemahkan manusia. Ya, itu aja. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang tujuannya melemahkan manusia. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Al-Quran masih relevan sampai sekarang? Karena kenapa? Ya, begini. Salah satu contoh bagaimana Al-Quran itu membahas tentang apa ya? Bagaimana kita untuk diperintahkan untuk membaca dan menulis. Nah, tadi yang saya bahas mengenai Iqra ya, atau surah Al-Alaq, ya. Bagaimana kita itu dituntut untuk mencari ilmu, membaca banyak untuk apa? Untuk menerima banyak literasi. Bagaimana ilmu kita itu bisa digunakan untuk semua orang. Nah, misalnya kalau kita pandai di dalam ilmu teknologi, kedokteran, ataupun apapun itu, nah, jadi kita bisa mengamalkannya. Jadi salah satu jawaban bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi relevan. Nah, ini mengapa mukjizat Al-Quran itu sangat besar. Karena Al-Quran itu sampai sekarang masih apa ya? Masih relevan, atau bahasa gaulnya itu relate sampai sekarang gitu. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana kemukjizatan Al-Quran dan bagaimana tentang relevansi atau relate-nya Al-Quran sampai sekarang, ya. Al-Quran itu juga apa ya? Sebagai pedoman hidup ya. Dan mukjizat itu ada di genggaman kita. Nah, maksudnya apa di genggaman kita? Bagaimana kita sebagai manusia itu tidak boleh menjadi lemah. Maksudnya tidak boleh menjadi lemah, bagaimana kita harus kuat menghadapi sesuatu gitu. Nah, misalnya, kalau kita tidak tahu sesuatu, jalan keluarnya apa? Belajar, ya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana mukjizat itu berada di genggaman kita seperti itu. Jadi mukjizat itu bukan hanya peristiwa-peristiwa besar, namun bagaimana kita mendapatkan mukjizat atau melihat mukjizat dari hal-hal yang kecil. Oke. Setelah kita mempelajari tentang mukjizat, nah, kita akan berdiskusi mengenai tentang mukjizat ya, mukjizat Al-Quran. Jadi kita akan bagi 4 kelompok aja. Nah, oke, jadi Bapak hitung ya dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kamu. 4, oke, pas ya. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Jadi, mukjizat Al-Quran itu adalah peristiwa atau aspek luar biasa pada Al-Quran yang membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang diturunkan untuk menentang siapapun agar mampu menghadirkan hal serupa namun tak ada yang sanggup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembelajaran kita mata pelajaran Al-Quran Hadis mengenai kemukjizatan Al-Quran ya. Bisa kita simpulkan bahwa bagaimana kehebatan Al-Quran itu bisa dilihat sampai sekarang. Dan
relevan juga sampai sekarang ya. Bagaimana Allah itu memberikan kemukjizatan yang besar dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi berakhirnya juga pula pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, mari kita semuanya untuk membaca doa sebelum sesudah belajar. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.